Selamat pagi saudara dan saudari. Apakah kamu telah bersorak-sorai? Kita harus bersorak-sorai karena kita memiliki sebuah kehidupan yang bermega. Kita dapat menantang segala sesuatu dan memperoleh kemenangan atasnya. Ya, benar. Kita harus bersorak-sorai. Alkitab berkata, tidak seorang pun yang dapat menggugat orang-orang pilihan Allah. Tidak seorang pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Apakah kamu tahu mengapa? Ya, benar. Karena Tuhan yang bangkit dari kematian telah menaklukkan segalanya. Tuhan yang menang telah berdiam di hati kita. Oleh Dia, kita dapat menaklukkan segala sesuatu. Mungkin ada banyak penderitaan, penganiayaan, kelaparan, kemiskinan, dan sekalipun ada jutaan iblis dan roh jahat, semua ini tidak akan mampu memisahkan kita dari kasih Tuhan. Karena Tuhan Yesus telah mengalahkan dosa dan maut. Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian dan membawa kita kembali ke sebelah kanan Allah. Kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Kita adalah milik Tuhan, yaitu Tuhan yang telah melepaskan kita dan yang telah menebus kita dengan harga yang mahal. Kita menjadi kesayangannya. Kita adalah ciptaan yang baru. Ciptaan baru yang telah bersatu dengan Tuhan untuk selamanya. Kita dapat bermega seperti Paulus. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Karena cinta ini adalah yang berada dalam Tuhan. Tahukah kamu mengapa saya harus mengatakan tidak ada satupun sebanyak 3 kali? Ya, benar. Karena tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Bapa, kasih Tuhan, dan Roh Kudus. Mari kita bernyanyi sebuah lagu yang bermega yang ada dalam lagu pujian keluarga Allah ke-11. Kemenangan atas segalanya. Mari kita bernyanyi di bait kedua dan ketiga. Dan berikut ini adalah hasil terjemahannya. Jadi, mari kita membacanya secara perlahan. Siapakah yang dapat menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang akan membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang akan menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Dalam semuanya ini, kita lebih dari pemenang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kasih Tuhan adalah yang lebih kuat dari maut. Secerah dan sehangat nyala api. Air yang banyak tidak dapat memadamkannya, juga tidak dapat digantikan dengan harta duniawi. Oh, marilah kita puji Tuhan. Pujilah Tuhan. Apakah kamu ada menyanyikannya dengan iman dan dengan hati yang bermega? Marilah kita berpikir bahwa dulunya kita adalah hamba dosa, dan kita ditempatkan dalam kuasa si jahat. Di masa lalu, kita berada di tempat sampah. Jangankan bermega, bahkan kita tidak dapat tersenyum. Namun Tuhan telah mengubah hidup kita. Kita telah sepenuhnya berubah. Dulunya kita mudah ketakutan, namun kini kita memiliki hati yang damai. Oleh Tuhan, kita tidak hanya menjadi pemenang, namun kita menjadi lebih dari pemenang atas segala sesuatu. Apakah benar bahwa kita harus bersorak-sorai? Saya sarankan, jika kondisimu memungkinkan, jika tidak mempengaruhi orang lain, maka saya mendukungmu untuk tertawa seperti saya. Hahaha. Mari kita menyanyikan lagu pujian ini sekali lagi. Ingatlah bahwa kita harus membacanya dengan suara yang gembira dan bermega.
siapakah yang dapat menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang akan membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang akan menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Dalam semuanya ini, kita lebih dari pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kasih Tuhan adalah yang lebih kuat dari maut, secerah dan sehangat nyala api. Air yang banyak tidak dapat memadamkannya, juga tidak dapat digantikan dengan harta duniawi. Oh, marilah kita puji Tuhan. Pujilah Tuhan. Marilah kita menyembah bersama. Saya harap agar bukan hanya saya saja, namun kamu juga dapat menenangkan diri dan merespon pada Bapa dan Tuhan. Ya Tuhan, saya memuji-Mu karena Engkau telah memperoleh kemenangan. Di kayu salib Engkau telah menyatakan, telah selesai. Engkau telah bangkit dari kematian, sehingga kami tahu bahwa Engkau telah sepenuhnya menyelesaikan masalah dosa kami, dan Engkau telah mengalahkan iblis dan dosa. Betapa berharganya karena Engkau telah bersatu dengan kami untuk selamanya, dan oleh-Mu kami dapat menang atas segalanya. Tuhan, semoga Engkau membuka mata rohani kami. Bantulah kami untuk mengetahui bahwa kami dapat mengatasi segala sesuatu melalui Engkau, agar kami dapat penuh dengan iman. Bantulah kami agar mengetahui bahwa kemanapun kami pergi, kasih-Mu, kehadiran-Mu, kuasa-Mu adalah milik kami. Tuhan, semoga Engkau memberkati kami. Perumpamaan yang ingin saya baca hari ini adalah tentang perumpamaan gandum dan lalang yang tertulis setelah Injil Matius pasal 13, yaitu setelah perumpamaan tentang penabur. Jadi, mari kita membacanya dalam Injil Matius pasal 13 ayat 24-30. Adalah perumpamaan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kalau kita membacanya bersama-sama? Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuh menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Dan mari kita juga membacanya dalam Injil Matius pasal 13, ayat 26-43. Di sini, Tuhan ada menjelaskan tentang arti dari perumpamaan ini. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis.
Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Jika dibandingkan antara perumpamaan tentang lalang dengan perumpamaan tentang penabur, bukankah keduanya adalah yang mirip? Kenyataannya, keduanya adalah yang tidak sama. Selain itu, Tuhan juga ada menjelaskan arti perumpamaan ini dengan begitu rinci. Untuk menjelaskan arti dari perumpamaan ini, Tuhan Yesus telah menggunakan kata "ialah" sebanyak 7 kali. Misalnya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Saya yakin bahwa perbandingan di sini sangatlah jelas dan sangatlah mudah dimengerti. Jika dibandingkan antara perumpamaan ini dengan perumpamaan penabur, maka didapat bahwa benih yang dimaksud dari kedua perumpamaan ini adalah yang sama. Lalu ada 4 jenis tanah yang berbeda. Sedangkan dalam perumpamaan tentang lalang, hanya terdapat 2 jenis tanah yang berbeda. Yang satu adalah gandum, dan yang satu lagi adalah lalang. Perbedaan lainnya yaitu tentang perumpamaan penabur terdapat 4 jenis tanah. Namun dalam perumpamaan tentang lalang, berada dalam ladang yang sama. Namun ada 2 penabur, dan ada 2 jenis benih yang berbeda. Tentu saja, ada 2 jenis akhir yang berbeda. Tuhan Yesus berkata dengan jelas bahwa salah satu penabur adalah Tuhan sendiri, dan yang satu lagi adalah iblis yang melawan Allah. Dan ladang di sini bukanlah yang berbicara tentang hati manusia, melainkan dunia ini. Iblis yang menabur lalang di dunia, anak-anak si jahat, yaitu mereka yang tidak percaya pada Tuhan. Mereka yang melawan Allah. Dan benih yang baik yang ditabur Tuhan adalah gandum. Itu melambangkan anak-anak kerajaan. Mereka adalah milik Allah dan yang menaati firman-Nya. Melalui perumpamaan ini, Tuhan memberitahukan kita tentang realitas. Dan faktanya bahwa di dunia ini ada orang-orang percaya kepada Allah dan ada orang-orang yang tidak percaya. Ada orang-orang yang menjadi milik Allah dan ada orang-orang yang menjadi milik iblis. Padahal, lalang adalah jenis rerumputan yang terlihat sangat mirip dengan gandum. Artinya mereka bersembunyi di dunia. Bahkan orang-orang tersebut mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang percaya pada Tuhan. Dan mereka mengklaim bahwa diri mereka adalah milik Allah. Dan kamu tidak dapat mengenal dari penampilan luar mereka. Namun pada saat hari penghakiman, Allah adalah yang adil dan yang benar. Allah memiliki cara pandang yang berbeda dari cara pandang manusia yang hanya melihat penampilan luar. Allah melihat pada hati manusia. Saat hamba di ladang bertanya pada tuannya, "Jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi tuannya berkata, "Jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu." Dari hal ini, kita dapat melihat bahwa tuannya memiliki rencananya sendiri. Dan dia tahu kapan waktu terbaik dan cara termudah untuk mengumpulkan rumput liar tersebut. Tuan ini penuh dengan kebijaksanaan. Saat memanen gandum, dia tidak melihat penampilan luar dari rumput liar tersebut. Tuannya tahu akan perbedaannya. Mungkin manusia tidak tahu akan isi hati manusia, namun Allah mengetahuinya. Oleh karena itu, kita harus percaya pada Allah. Percaya akan pengaturan dan perencanaannya adalah yang terbaik. Kita tidak perlu khawatir. Saya sangat terharu saat membaca ayat-ayat tersebut. Disebutkan bahwa musuh menabur benih yang jahat di ladang, yaitu pada malam hari, di saat orang-orang sedang tidur. Jadi mereka sangatlah kejam. Dan yang seperti kita lihat, bahwa iblis dan roh jahat adalah yang benar-benar seperti itu.
Mereka benar-benar ingin menghalangi orang banyak agar tidak mengenal Tuhan. Lalu dia meletakkan cara berpikir yang menyesatkan. Dia meletakkan benih-benih yang jahat di dunia. Dan mereka melakukannya di malam hari. Seperti yang kamu lihat, bahwa mereka adalah yang berasal dari kegelapan. Di sini, mengingatkan pada kita, bahwa sebagai pelayan, kita harus tetap berjaga-jaga. Berhati-hati terhadap pekerjaan musuh. Bahkan kita tahu bahwa musuh telah meletakkan benih yang jahat di ladang dengan tersembunyi. Namun Tuhan adalah yang peduli akan segalanya. Kita harus tetap setia dan berjaga-jaga. Tuhan adalah penjaga dan pelindung jemaat yang paling aman. Ini adalah rumah tangga kita. Kita harus menjauhkan hal-hal yang buruk agar tidak merugikan rumah tangga Allah. Hal lain yang benar-benar memikat saya adalah pada ayat 43. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Hal ini begitu berharga, sehingga kita tidak hanya dibenarkan, namun kita juga berada di dalam rumah Bapa. Itu adalah rumah Bapa mereka, yang artinya bahwa setiap orang benar menjadi anak-anak Bapa. Dan kita bersama-sama berada dalam kerajaan Bapa, yaitu rumah tangga Allah. Dan ada apa lagi? Kita akan bersinar seperti matahari. Lihatlah betapa mulianya hal itu. Ada beberapa kejahatan yang di dunia ini yang telah mempengaruhi pertumbuhan kita. Namun kita tidak perlu takut. Kita harus percaya kepada Tuhan, karena Dia akan membimbing hidup kita. Apakah kamu ada menemukan ayat lain yang mirip dengan ayat 43 ini? Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Tuhan sanggup membuat kita menjadi begitu mulia seperti cahaya fajar. Ya, kehidupan kamu dan saya dapat menjadi nyaman. Semoga Tuhan memberkati kita.